masih di iltifat ya, mengalihkan kata ganti ke kata ganti yang lainnya. Kata ganti pertama ke kata ganti kedua, kata ganti ketiga, atau sebaliknya. Itu namanya iltifat. Ya. Itu sama ya dengan di Indonesia sebenarnya ada juga ya, tapi istilahnya itu belum ada gitu. Misal ya saya ini kepala desa. Saya ini kepala desa. Jadi kamu tuh harus taat kepada kepala desa. Bukan harus taat kepada saya, taat kepada kepala desa. Itu namanya iltifat. Ya. Kalau saya jadi presiden, semua harus taat kepada presiden. Ya, bukan semua harus taat kepada saya. Jadi yang ditunjukkan itu adalah jabatannya, karena jabatannya. Ya, itu ya, model iltifat itu seperti itu. Ya, kini kita di bagian kelima ini. Dalam surah Al-A'raf yang akan dibahas tuh ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ya ayyuhan nas, qul katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini ada dua ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Jadi kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu semua dipanggil. Yang beriman, yang kafir semua dipanggil. Jadi itu pasti titahnya untuk semua manusia, umum sifatnya. Ya. Maka pembebanannya adalah juga umum, bukan untuk orang beriman saja. Ya, kalau misalnya ya ayyuhalladzina amanu, pasti itu akan ada perintah atau larangan atau informasi penting. Jadi ada apa ini dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia? Allah mengatakan, qul katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, supaya difahami bahwa ini perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perintah itu harus segera dilaksanakan. Apa perintahnya? Perintahnya untuk mengatakan, untuk memproklamirkan kepada seluruh manusia, untuk memproklamirkan apa? Tentang risalah. Inni Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah.
Ilaikum kepada kalian. Jami'an semuanya, kepada seluruh manusia. Jadi ini berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Ya. Rasul-rasul yang lain sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Siapa itu Allah yang mengutusnya? Yang mengutusnya adalah alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang milik dialah kerajaan langit-langit dan bumi. Semua milik Allah. Bahwa ada kemudian orang yang menghak ciptakan matahari karena belum ada yang mengklaim itu hak cipta siapa, itu memang orang tidak tahu nih. Kalau ini sudah diklaim semua oleh Allah. Ya Allah yang menciptakan itu semua. Ya, bikin geger jagat raya. Ada orang menghak ciptakan matahari. Ini hak cipta saya. Kapan dia mencipta? Ya, gitu tuh orang yang tidak dipandu dengan iman. Ya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Yuhyi wa yumitu, Dia menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi, maka berimanlah kalian kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Ya, jadi bukan fa'aminu billahi wabi, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepadaku, tidak, wa rasulihi dan kepada rasulnya. Padahal tadi di atas ini sesungguhnya aku. Ya, kenapa tidak berimanlah kepada Allah dan kepadaku? Ini namanya iltifat. Dari orang pertama tunggal ke orang ketiga tunggal. An-Nabiyil Ummi, yaitu Nabi yang tidak bisa tulis baca. Sifatnya itu disertakan di situ. Alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wa kalimatihi dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu dan ikutilah dia. Ikutilah Rasul yang ummi, yang percaya kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. La'allakum tahtadun, pasti kalian memperoleh hidayah. Ini namanya iltifat ya. Dari orang pertama tunggal ke orang ketiga. Kenapa itu? Ada beberapa tujuan. Atau ada beberapa hikmah. Di ayat sebelumnya, ayat 157-nya surah Al-A'raf. Silakan dibuka ayat 157-nya. Allah mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasula, yaitu orang-orang yang mengikuti seorang rasul. An-Nabiyyal Ummiyya, Nabi yang ummi. Nabi yang tidak bisa tulis baca. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka jumpai, namanya tertulis, mereka jumpai itu Nabi yang ummi itu tertulis
di kitab mereka, di Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari. Ia memerintahkan kepada mereka akan segala perbuatan yang baik dan melarang mereka akan segala perbuatan yang mungkar. Sifatnya tuh. Wa yuhillu lahumut thayyibati. Nabi ini menghalalkan yang baik-baik untuk mereka. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha. Dan mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor. Wa yadha'u 'anhum israhum. Dan meletakkan dari mereka israhum. Isram itu apa itu? Segala hal yang membuat mereka tidak maju, isr itu beban dosa itu isr. Ya. Atau apa saja yang menghalangi dia dari kebaikan, itu isr. Wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan belenggu-belenggu yang dulunya ada pada mereka. Yang dimaksud di sini adalah syarat-syarat, beban-beban yang berat yang ada di dalam Taurat. Ya. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman bihi kepada dia, wa'azzaruhu dan mendukungnya, menolongnya, wa nasaruhu dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu dan mengikuti nur yang diturunkan bersama dia, yaitu Quran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses. Tuh, baru qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Jadi begitu ya. Jadi ada tujuan. Jadi tujuan utamanya, tujuan pentingnya agar difahami bahwa Rasul yang dimaksud adalah Rasul yang dijanjikan di dalam Taurat, di dalam Injil, dengan sifat-sifatnya, yang sifat-sifatnya jelas di situ, tidak bisa tulis baca. Mempercayai Allah, mempercayai kalimat-kalimatnya, memerintahkan pada yang baik, melarang kemungkaran, terus membatalkan apa saja yang berat-berat yang ada di Taurat, itu semuanya dinasakh. Jadi orang Yahudi masuk Islam jadi ringan. Beban-beban yang tadinya berat jadi ringan. Apa saja itu di dalam Yahudi itu orang kalau membunuh harus dibunuh lagi, dalam Islam nggak suruh pilih. Antara lain, ya. Begitu ya. Jadi ayat ini mau mengatakan bahwa Rasul yang wajib ditaati itu adalah Rasul yang tertulis sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil kalian itu. Jadi berimanlah kalian. Itu sudah ada itu tentang Muhammad itu. Sifat-sifatnya jelas. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, kami orang-orang Yahudi yang belajar, yang jujur, lebih mengenal Muhammad daripada anak kita sendiri. Ketika kita bersyahadat, kita itu benar-benar kenal siapa dia. Karena namanya tertulis, sifat-sifatnya tertulis di dalam Taurat kita. Begitu ya Abdullah bin Salam itu. Ketika ditanya oleh Umar, kenapa bisa begitu? Ya. Gitu ya.
Baik, itu antara lain ya. Jadi misalnya fa'aminu bi, maka berimanlah kepadaku. Itu akan jadi masalah. Ya, akan jadi masalah. Karena tidak tampak sifat-sifatnya. Tapi kalau fa'aminu billahi wa bi rasulihi alladzi dan seterusnya. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya yang percaya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi dengan begitu terlihat jelas ya kepada siapa kita harus beriman. Siapa nabi yang wajib kita imani dan siapa juga nabi yang wajib kalian hai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, semua manusia ya wajib imani. Ini nabi yang sifat-sifatnya tertulis dalam kitab suci mereka. Baik. Terus kenapa Allah mengatakan fa'aminu billahi wa bi rasulihi? Maaf. Kenapa? Ini ada ya. Tadi kan ya fa'aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kalau di ayat-ayat yang lain itu fa'aminu billahi wa bi rasulihi. Ya, kenapa tidak mengatakan wa bi rasulihi dan berimanlah kepada Allah dan dengan kepada Rasulullah dan kepada Rasulnya. Kalau fa'aminu billahi wa rasulihi itu artinya maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Itu berbeda tekanan maknanya dengan fa'aminu billahi wa bi rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi dibuangnya ba di kata rasulihi itu kenapa itu? Apa katanya? Agar difahami bahwa level iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu setelah iman kepada Allah. Tingkatannya itu. Jadi tidak dalam satu level. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya di bawahnya. Karena itu sifatnya mengikut. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, bukankah kalau fa'aminu billahi wa bi rasulihi itu lebih kuat? Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena dengan diulanginya ba itu merupakan taukid. Penegas. Ya. Apa jawabnya? Itu dibuang ya. Dibuang ba itu. Untuk menyatakan bahwa beriman kepada Rasul itu setelah iman kepada Allah. Jadi kalau kamu beriman kepada Allah, harus beriman kepada Rasul. Karena itu sifatnya mengikut. Tidak bisa kalian mengatakan kami beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Rasulnya. Gak bisa. Dalam kamus iman, tidak mengimani satu Rasul sama dengan tidak mengimani seluruh Rasul. Kepada Musa beriman, kepada Nabi Isa tidak beriman, kafir.
Kepada Isa beriman, kepada Nabi Muhammad tidak beriman. Ya kafir. Ya. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan seluruh rasul. Padahal yang didustakan cuma Nuh saja. Kenapa? Karena tidak mengimani satu rasul sama dengan tidak mengimani seluruh rasul. Ya. Jadi kita bisa cek ya. Penulisnya mengatakan kita semua bisa cek. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu fa'aminu billahi wa birasulihi. Bi-nya 2. Ya. Atau innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa birasulina. Innamal mu'minuna billahi wa rasulihi. Kenapa itu? Untuk menyatakan bahwa iman kepada Rasul setelah iman kepada Allah. Derajat atau level beriman kepada Allah lebih tinggi daripada beriman kepada Rasul. Semua iman-iman kita kepada malaikat, kepada kitab setelah iman kepada Allah. Semuanya yang mengikut. Ya. Jadi ayat-ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Bukan wa bi rasulih. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan wa bi rasulih. Ya. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan wa bi rasulih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan para utusannya. Walladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Begitu di ayat-ayat yang tadi saya baca. Tidak dipakai lagi wa bi rasulih. Ya. Mungkin ya, ada yang mengatakan ada loh yang billahi wa bi rasulihi. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Apa katanya? Sebenarnya tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah mereka. Tidak ada yang menghalangi. Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Kecuali karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang menyebabkan sedekah mereka tidak diterima. Karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Baik. Itu berbeda. Kalau tadi yang saya bacakan, itu tentang iman. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dulu, baru kepada Rasulnya. Tapi yang ini surah Taubah ayat 54, itu tentang kufur, bukan tentang iman. Ya. Gitu ya. Jadi ungkapan tentang kufur berbeda dengan ungkapan tentang iman. Terkadang ya kepada Allah beriman tapi kepada Rasul tidak beriman. Itu namanya kufur. Kufur kepada Allah tapi kepada Rasul lebih kufur. Tuh, maka ada taukid dengan bi.
Ya, tapi sebaliknya tidak ada orang yang beriman kepada Rasul terus kafir kepada Allah. Nggak ada. Ada orang beriman kepada Allah tapi luar biasa kafirnya kepada Rasulullah. Seperti orang Yahudi. Ya, beriman kepada Allah. Tapi luar biasa memusuhi Rasulullah. Sampai-sampai mereka harus membunuh. Andaikan masih hidup pun mereka mau bunuh Nabi Muhammad SAW. Itu berbeda ya, tentang iman dan kafir. Kalau iman, iman kepada Rasul mengikut iman kepada Allah. Tapi kalau kufur, terkadang orang beriman kepada Allah, tapi kafir kepada Rasul. Kafir kepada Allah, kepada Rasul lebih kafir lagi. Ya, atau percaya adanya Allah, bahkan menyembahnya Allah, tapi sangat memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang kufur tuh. Gitu ya. Tuh. Tapi tidak ada orang yang beriman kepada Rasulullah kemudian kafir kepada Allah. Tidak ada. Kenapa? Karena kafir kepada Allah setelah iman kepada Rasul itu satu hal yang mustahil. Kenapa beriman kepada Rasulullah? Karena dia utusan Allah. Ya. Itu ya. Jadi penulisnya mengatakan untuk ungkapan tentang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah itu ada pakai ba, ada juga tidak pakai ba. Karena pasangannya itu kalau amanah itu pakai bi, kafaro juga bi. Ya. Pasangannya tuh. Ya, penulisnya mengangkat surah At-Taubah ayat 80 dan 84. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Enggak pakai bi. Yang demikian itu karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberikan hidayah pada kaum yang fasik. Ayat 84. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati juga dalam keadaan fasik. Ya. Tetapi tetap jelas ya, kalau kafaru billahi wa bi rasulihi itu lebih kuat dari kafaru billahi wa rasul. Karena disebutnya ba itu menunjukkan taukid, menunjukkan penegasan. Ya. Ini dia mau sebutkan tentang taukidnya di iltifat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat 53 sampai 54 yang diangkat oleh penulisnya nih. Allah berfirman, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "anfiqu tau'an aw karha." Lakukanlah infak, bersedekahlah kalian. Entah sukarela atau terpaksa. La yutaqabbala minkum. Tidak pernah akan diterima dari kalian. Innakum kuntum qauman fasiqin. Sesungguhnya kalian atau karena kalian adalah kaum yang fasik. Oh, fasik itu apa itu? Fasik itu al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari taat kepada Allah. Nah, keluar dari taat kepada Allah itu tingkat-tingkat, levelnya beda-beda. Jadi ini apa ini? Sedekahnya siapa yang tidak diterima? Ayat 54 Allah mengatakan,
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah dari mereka, tidak ada. Kecuali karena mereka ingkar kepada Allah dan kepada Rasulnya. Pakai bi dua-duanya. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka itu melakukan pengingkaran yang double. Kepada Allah ingkar, kepada Rasul lebih ingkar lagi. Maka pakai ba di situ. Ya. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Dan mereka tidak melaksanakan salat, tidak mendatangi salat berjamaah kecuali dengan malas-malasan. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Dan mereka tidaklah memberi infak kecuali dalam keadaan tidak suka. Artinya nggak rela sebenarnya. Ya. Nah, sedang di dalam surah At-Taubah, surah yang sama ayat 80, itu tidak pakai bi. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mohonkan ampun buat mereka atau tidak kamu mohonkan ampun buat mereka. In tastaghfirhum 70 marratan. Jika engkau memohonkan ampun untuk mereka 70 kali, falan yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dzalika, yang demikian itu, bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Karena mereka kufur, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Ya. Jadi kalau untuk iman, aminu billahi wa rasulih. Tapi kalau untuk kufur, ada kafara billahi wa rasulihi atau kafara billahi wa bi rasulihi. Nah. Ya. Jadi di ayat 80 ini surah Taubah ya. Disebutkan alasan tidak diterimanya sedekah mereka karena mereka tidak beriman atau karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ditambah lagi mereka tidak menjalankan sholat kecuali terpaksa, malas-malasan. Tidak infak kecuali dalam keadaan mereka tidak suka sebenarnya. Ya, dan itu semakin menambah penjelasan ya tentang kekufuran mereka. Baik ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini di ayat 84-nya ya, dalam surah At-Taubah. Ini tentang level ya, level iman, level kufur. Ayat 84 surah At-Taubah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada.
janganlah engkau solati, hai Muhammad, orang yang mati di antara mereka untuk selama-lamanya. Kapanpun ada orang munafik mati, kamu jangan menyolatinya. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kamu berdiri di kuburnya. Jangan. Kamu tahu itu munafik, jangan disolati, jangan berdiri di kuburnya. Ya. Begitu tuh. Ya, hukuman sosial zaman itu. Orang takut sekali ya kalau besok meninggal tidak disolati oleh Rasulullah. Rasul tidak menyolatinya, semua tidak mau menyolatinya. Ya. Kenapa innahum kafaru billahi wa rasulihi? Karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dalam keadaan menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ingkar kepada Allah dan Rasulnya, mati dalam keadaan fasik. Nah. Gitu ya. Itu samanya ya di ayat 54 ya. Innakum kuntum qauman fasiqin. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang fasik. Jadi, ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, terus tidak menjalankan sholat, kecuali sambil bermalas-malasan, ya, tidak bersedekah, kecuali karena sebenarnya sedekah tapi nggak suka sebenarnya sedekah, hatinya nggak rela. Ya, nah di situ tuh, ya dikasih B untuk Rasulnya. Kenapa? Karena titah-titah itu Rasul yang sampaikan. Nah, karena mereka tidak tidak percaya, maka dikasih B di situ untuk Rasul. Ya, sebagai tanda bahwa mereka itu benci sekali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu kata penulisnya. Ini saking detailnya Al-Quran itu menggambarkan mental atau psikologi orang-orang munafik saat itu. Detail sekali. Baik. Penulisnya mengangkat surah Al-A'raf yang tadi kita baca ini dari rujukan dia tafsir Al-Kasyaf. Di mana penulisnya Zamakhsyari mengatakan di ayat itu ada iltifat. Mana itu? Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Kenapa tidak fa'aminu billahi wa bi? Berimanlah kalian kepada Allah dan kepadaku. Padahal sebelumnya inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Apa katanya? Kalau dikatakan berimanlah kalian kepada Allah dan kepadaku, tidak terlihat sifat-sifatnya. Tapi kalau berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, yang namanya, yang sifat-sifatnya itu tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, itu tuh. Jadi rahasianya supaya dengan dialihkannya kata ganti pertama ke kata ganti ketiga, yang
dengan kata ganti ketiga itu disematkan sifat-sifatnya supaya difahami bahwa Rasul yang wajib diimani adalah yang sifat-sifatnya ada dalam kitab Taurat dan Injil yang kalian itu wajib imani. Siapa itu? Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah sebagai nabi terakhir, pembawa kabar gembira, ada sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil. Kalian semua tahu, maka kalian wajib beriman kepada Muhammad. Yang sifat-sifatnya ada tadi disebutkan. Itu ya. Ya, saya kira sama saja. Ada lagi nih ya, dia katakan dalam kitab Al-Burhan oleh Imam Zarkashi. Itu qul ya ayyuhan nas. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Fa'aminu billahi wa rasulih. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Jadi berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berimanlah kepada Allah dan kepadaku. Apa katanya? Ada dua fungsi. Menurut Sahibul Burhan ya, Az-Zarkashi. Ya, pertama, daf'ut tuhmati an nafsihi bil asabiyyati laha. Ya. Pertama, untuk menolak tuduhan kepada dirinya sebagai orang yang fanatik terhadap dirinya sendiri. Berimanlah kepadaku, fanatik terhadap diri saya sendiri. Satu ya. Terus yang kedua, ya, untuk mengingatkan kepada mereka bahwa yang berhak diikuti adalah Rasul dengan sifat-sifat yang ada, ya, yang sifat-sifat kenabiannya, keumiannya itu ada di dalam kitab kalian, yang itu nyata dalam diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah yang berhak untuk kalian imani sebagai Nabi akhir zaman. Ya, sampai di situ ya. Bahasan kita iltifat nomor 5. Insya Allah besok di nomor 6-nya di halaman 70. Baik Ustaz. Ya.